Indonesia kaya seni budaya, khususnya seni tari. Sebagai kawasan yang dijuluki pula dengan air yang wangi, Banyuwangi memiliki tradisi seni tari yang melegenda, yaitu tari gandrung. Tari gandrung adalah tarian yang memiliki unsur magis perjuangan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, dan uniknya, seniman tarinya kebanyakan dilakukan oleh seorang pria. Budaya seni gandrung sangat dicintai oleh masyarakat Banyuwangi, dan biasanya tarian ini digunakan untuk acara formal maupun non-formal, menambah kemeriahan seperti hiburan pada upacara syukuran, perkawinan, khitanan, dan sebagainya. Bila kita kembali ke masa lalu dan merasakan sejarah tarian yang penuh magis ini, tari gandrung memiliki kisah yang pilu pada masa perang melawan penjajahan. Diawali dengan adanya kelompok lelaki bernama Marsan yang setiap harinya berkeliling mendatangi wilayah yang dihuni oleh rakyat Belambangan di sisi timur yang masih tersisa akibat peperangan pada tahun 1767. Kelompok penari gandrung biasanya setelah selesai menari akan mendapat imbalan berupa hasil bumi yang biasanya bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan bahan-bahan tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat Belambangan yang keadaannya sangat memprihatinkan di tempat pengungsian maupun bertahan hidup di hutan akibat perang. Lambat laun, berkat para penari gandrung yang bergerilya mendapatkan bahan makanan, kembali memulai kehidupan baru yang sebelumnya telah porak-poranda akibat serbuan kompeni Belanda. Gandrung menjadi ikon. Gandrung itu sendiri sebenarnya profesi. Orang-orang yang memang diberi anugerah linuweh oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak sekolah, tetapi dia mampu mengingat tembang sekian banyak. Dia mampu mengingat struktur gerak tari yang sekian banyak. Bahkan ada yang satu malam suntuk, dia nari mulai jam 9 sampai sebelum subuh. Nembang, syair itu adalah dianggap sebagai doa. Struktur gerak tari pun juga dianggap sebagai doa. Mengapa ada prosesi tertentu ketika mereka mau jadi gandrung yang profesional, yang ditanggap orang, yang untuk ritual tertentu itu harus melakukan lelaku-lelaku tertentu. Mereka ada yang diperas, ada yang ditetesi, dipupuh namanya, supaya suaranya bagus, supaya staminanya bagus, supaya wajahnya bagus. Itu harus mereka lakukan. Nah, kalau mereka itu tidak tidak melakukan apa yang disampaikan oleh leluhur mereka, mereka tentunya akan punya rasa tanggung jawab. Itu yang membuat mereka itu bisa jadi, wah, jangan-jangan ada beban moral yang dia pikir yang akhirnya menjadi tidak normal. Itu saja sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh para gandrung profesional. Irasional memang, kok bisa ya dengan stamina yang seperti itu, dengan wajah yang menarik, dengan suara yang begitu bagus. Tetapi mereka percaya karena ini leluhur. Dalam tanda kutip adalah sang gaib, bisa saja Tuhan memberikan sesuatu yang linuweh terhadap itu. Kalau penari gandrung memang dia 3 hal, misalnya wirama, wiraga, dan wirasa memang harus dapat. Karena itu yang disampaikan kepada penonton supaya dia tampak bagus.
Itu yang membedakan, misalnya ini gandrung yang profesional tadi itu, dan ini penari gandrung. Tapi yang paling penting ketika pemerintah mulai memberi ruang, tidak hanya pemerintah, tapi banyak pengusaha yang memberi ruang untuk eksplorasi mereka, supaya mereka diapresiasi. Ketika kita menggelar gandrung 1000 pun, yang daftar lebih daripada 1000. Itu yang cukup membanggakan bagi pemerhati budaya seperti saya ini. Anak-anak melakukan itu karena dianggap sebagai satu ibadah dan satu tujuan. Ini yang bisa dilakukan untuk Banyuwangi. Ini yang bisa dilakukan untuk negeri ini. Banyuwangi memang memiliki kawasan eksotik yang magis dan menyatu dengan karakter masyarakatnya yang sebagian besar gemar menari gandrung. Gadis yang biasa disapa Caca merupakan tulik Banyuwangi tahun 2021, sudah menjadi tugasnya untuk mempromosikan tari gandrung dan kawasan wisata seni budaya di Banyuwangi. Latar belakang alam yang unik membuat tari gandrung digunakan sebagai ikon Banyuwangi untuk menghidupkan suasana wisata daerah. Di Banyuwangi ini ada lokasi wisata unik bernama Dejawatan Forest yang merupakan habitat pohon-pohon trembesi raksasa sejak zaman Belanda. Usianya antara 100 hingga 150 tahun. Pohon-pohon trembesi ini banyak disinggahi kelelawar. Suasana misteri keindahannya mengundang wisatawan makin menyukai hutan eksotik Dejawatan dan penasaran dengan tarian gandrung. Gandrung itu dulu kan, nama gandrung itu adalah sebuah kesenian pertunjukan satu malam suntuk. Ada urut-urutannya. Tapi kalau tari gandrung itu adalah tari yang dipaketkan, namanya tari itu ada batasan waktu dan sebagainya. Tari gandrung itu pertama kali diciptakan oleh almarhum Bapak Sumitro Hadi itu sebagai gambaran Dewi Sri yang turun dari kayangan, Dewi Kesuburan. Nah, sehingga ketika musim panen tiba, mereka mengucapkan rasa syukur kepada Dewi Sri, Dewi Kesuburan dengan menampilkan tari gandrung. Namun dengan perkembangan Banyuwangi yang sekarang ini, tari gandrung diciptakan dalam durasi 5-10 menit sebagai tari ucapan selamat datang. Jadi setiap ada tamu yang dari Banyuwangi, setiap ada rapat di Banyuwangi, semua selalu ditampilkan tari gandrung. Mungkin kalau di daerah luar Banyuwangi ada tari gambyong, tapi Banyuwangi adalah gandrung. Saya kira itu. Jadi kenapa tari gandrung itu sekarang diciptakan menjadi 5 menit? Ya salah satunya supaya anak-anak lebih mencintai budaya Banyuwangi. Dulu itu satu malam suntuk tari gandrung itu. Diawali dari jejeran yang diakhiri dengan seblang. Itu sampai subuh. Itu ceritanya gandrung. Tari gandrung memang menjadi tren anak-anak muda Banyuwangi yang ingin berkesenian dan giat mempopulerkannya. Salah satu sanggar yang aktif mementaskan tari gandrung adalah Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi milik Bapak Suko Prayitno. Program andalan tahunan Banyuwangi yaitu Gandrung Sewu merupakan wujud aspirasi masyarakat untuk menyatukan ribuan penari gandrung. Program ini dimanfaatkan penggerak Sanggar Seni Tari untuk melestarikan tari gandrung sebagai karakter jati diri masyarakat Banyuwangi. Selain pentas tarinya yang otentik, banyak potensi alam yang lekat dengan pesona tari gandrung yang juga disimbolkan sebagai kekuatan Dewi Sri dalam menjaga hasil pertanian. Setelah melihat keunikan kawasan Dejawatan Forest, kita juga bisa melihat keindahan Laut Banyuwangi yang ada di Pulau Merah. Banyak yang penasaran dengan adanya bukit hijau kecil yang menonjol dengan tanah berwarna kemerahan. Letaknya tak jauh dari pinggir pantai.
Uniknya ketika air surut, kita dapat berjalan kaki menuju bukit tersebut. Laut di Pulau Merah sering menjadi sasaran para penggemar olahraga selancar. Ombak di pantai ini tergolong cukup tinggi sekitar 3-5 meter dan cocok untuk pecinta olahraga selancar. Pulau ini sering diadakan lomba selancar di Pulau Merah, di antaranya Banyuwangi International Surf Competition yang diikuti oleh 15 negara. Kompetisi selancar internasional merupakan salah satu agenda besar yang dirancang di daerah Banyuwangi untuk menggabungkan kegiatan olahraga dengan pariwisata. Berbeda dengan Pantai Plengkung atau Jilen yang hanya bisa dinikmati oleh peselancar profesional. Berbeda dengan Pantai Plengkung atau Jilen yang hanya bisa dinikmati oleh peselancar profesional, Laut Pulau Merah dapat diikuti oleh peselancar amatiran. Jilen memang sering menjadi target para peselancar yang ingin mendapatkan tantangan ombak yang lebih dahsyat lagi. Kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Plengkung selain menikmati alamnya sendiri, hutannya itu bisa sebagian besar masyarakat internasional menyukai itu tentang baharinya, yaitu salah satu yang sangat populer di dunia, yaitu tempat surfing atau selancar ya, selancar air. Karena Plengkung sendiri merupakan atau mempunyai gelombang salah satu yang terbaik di dunia. Ini saya sampaikan ini bukan dari saya tapi dari pihak mereka. Kita pernah mengadakan beberapa kali pertandingan internasional dan pada saat pertandingan yang pertama, kedua dan ketiga itu terjadi dalam pertandingan itu 10 juri mendapatkan poin 10 berturut-turut sampai 12 kali yang mana belum pernah terjadi di dunia. Ya, jadi makanya itu di Plengkung, di Jilen sebutan untuk internasionalnya adalah salah satu pantai yang terbaik dalam kategori gelombangnya, tube ridingnya maupun panjang gelombangnya, kemudian konsistensinya gelombang itu sendiri sangat panjang dan mereka sangat puas dan sudah rencananya. Sebelum COVID ini, kita pada tanggal 4 Juni 2020 ini ada WSL, World Surf Life itu yang mengadakan event, tapi karena COVID dibatalkan. Itu jadi mudah-mudahan ke depannya mereka akan balik. Di samping surfing itu sendiri juga sangat menarik, trekkingnya bagus untuk melihat bermacam-macam pepohonan yang sangat eksklusif yang mungkin tidak banyak ada di tempat lain, bisa dipelajari. Demikian juga binatang-binatang yang ada di sana, semacam ada macan tutul dan lain sebagainya, sangat menarik. Setelah kita mengenali budaya Banyuwangi melalui legenda tari gandrung dan juga pesona alam Banyuwangi yang memukau, tiba saatnya kita mengenal lebih dekat sosok yang berjasa dalam membuat batik-batik khas Banyuwangi. Kerajinan batik ini penting perannya selain sebagai busana santai, resmi dan juga digunakan untuk berbagai macam pertunjukan. Ibu Sum atau sering dipanggil Mbah Sum, beliau adalah pembatik tertua di Banyuwangi. Usianya kini mencapai sekitar 90 tahunan dan tinggal di rumah sederhana di Desa Temenggungan. Setelah Caca menelusuri Dejawatan Forest untuk menyaksikan para penari gandrung, kini giliran Caca mengunjungi Mbah Sum untuk belajar membatik.
Saya kelas 5 SD suruh berhenti sama orang tua saya, itu zamannya Jepang. Saya tentu kelas 5 berhenti, harus belajar batik, tapi saya batik itu pakai daun dulu Bu, kertas daun saya dulu. Habis gitu terus pakai mori kain kecil-kecil itu sama orang tua itu. Ya sampai sekarang ini. Ya seneng Bu, pokoknya dulu itu kan batik cepet laku gitu. Sekarang rada kendor karena pandemi ini, tidak ada yang kurang belinya, pembelinya kurang. Gitu. Macam-macam, ada ulo bontong, ada sekar jagat, macam-macam batik. Saya bisa. Dulu bagian Jawi itu berapa batik sih ambil. Sekarang orangnya sudah meninggal. Ya ini yang jualan di rumah sana. Ya ada aja Bu yang beli. Kalau orang butuh batik ke rumahnya ini, batik saya sana. Sudah banyak Bu, berapa puluh sudah. Tidak karuan hitungan. Itu mari saya beli 3 piece, beli di toko laris. Prosesnya saya batik, sak macamnya saya bisa. Turun-temurun dari mbah saya, mak saya dulu batik semua. Sekarang tidak ada, sudah dulu sini terus batik semua orang. Kerjanya batik semua, sudah meninggal semua, tinggal Mbah Sum saja. Ya senang Bu, kalau gelis laku itu kan dapat uang, Mbah Sum itu senang. Pakai beli bahan lagi gitu. Tidak pernah berhenti kok aku batik Bu. Hujan ini tidak bisa batik. Misalnya orang tua harus batik, biar tidak kelayapan nangga-nangga itu tidak boleh. Tidak boleh, ke rumahnya tangga, tidak ada gawe apa-apa, tidak boleh. Duduk di rumah aja. Gaya batik Mbah Sum memiliki ciri khas natural dengan corak motif-motif tradisional khas Banyuwangi seperti motif gajah oling, belarak sempal, kopi pecah, sembruk cacing, gedekan, gringsing, uter atau moto pitik, ukel, kangkung stingkas, galaran, dilem sempleh, paras gempal, jenon, mano kecaruk, beras kutah, kelabangan, dan masih banyak yang lainnya. Ada sekitar 30 motif batik di Banyuwangi. Setelah kita mengenal tari gandrung, pesona alam Banyuwangi dan juga batik di sini, Banyuwangi juga memiliki potensi kerajinan yang tak kalah menarik terbuat dari anyaman bambu yang sangat digemari oleh masyarakat dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah usaha handicraft milik Pak Widodo bernama Widya Handicraft. Usaha kerajinan ini didirikan sejak tahun 1991, berlokasi di Desa Gintangan, Kecamatan Rogo Jampi, tak jauh dari Pulau Merah. Daerah ini memang merupakan sentra kerajinan bambu Banyuwangi. Berdirinya usaha ini bermula dari inisiatif Bapak Widodo yang melihat besarnya potensi kerajinan anyaman bambu di Desa Gintangan yang dinilai memiliki ciri khas khusus yang tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Visi kerajinan yang dilakukan secara turun-menurun ini bertujuan untuk menciptakan produk-produk unggulan anyaman bambu terbaik bagi semua orang agar melambungkan nama Desa Gintangan di dunia. Widya Handicraft juga memasarkan produk-produk dengan bekerja sama dengan mitra-mitra bisnis yang berada di berbagai daerah untuk menjangkau para konsumen. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Banyuwangi. Dari kisah sejarah dan legenda tari gandrung, maka kita jadi paham bahwa Banyuwangi memang memiliki alam yang mendukung dan masyarakatnya tidak putus asa dan sangat ulet berjuang dalam menggapai kehidupan dengan cara berkesenian.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.